Berjumpa kembali dengan Perjalanan Semesta, channel yang selalu berusaha untuk berbagi tentang spiritualitas kehidupan. Terima kasih untuk para subscriber yang terus setia menunggu sharing-sharing edukasi tentang spiritualitas berlatar video-video yang bisa saya ambil sendiri dan juga mengambil dari sahabat-sahabat yang merelakan videonya saya ambil untuk background video saya. Sahabat semesta, di video kali ini Perjalanan Semesta hendak mengajak siapapun yang terhubung dengan channel ini untuk memahami tentang Minggu Palmarum, terkhusus tradisi gereja. Minggu Palmarum antara ritu suci dan perusakan lingkungan. Sahabat semesta, jujur saya merasa agak terganggu atau risih ketika dunia sedang dilanda persoalan bersama yang namanya pemanasan global warming, karena memang berkurangnya paru-paru dunia dalam wujud hutan tropis. Maka beberapa negara yang mulai sadar akan kondisi ini menggerakkan penghijauan atau reboisasi, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa bertambahnya populasi menjadikan bumi semakin terasa sempit. Oleh karena itu penghijauan sangat dibutuhkan, sehingga global warming, efek rumah kaca bisa dikendalikan, juga lubang ozon yang melindungi bumi di atmosfer juga terkendali. Nah, salah satu agen atau agen yang bisa dikedepankan untuk menjadi pelopor adalah lembaga agama, dalam hal ini gereja terlibat. Nah, menarik di Minggu 2 April, meskipun tidak semua, tetapi banyak gereja sudah mulai kembali ke tradisi gereja mula-mula. Ketika memasuki Minggu Palmarum, maka membawa daun palma yang masih basah. Mungkin sederhana atau mungkin saya dikatakan lebay, tetapi kalau kemudian satu gereja ada 100 jemaat memotong satu dahan, lalu di Indonesia kalau tidak semua gereja, taruhlah ada 1000 gereja, kali 100 ada 100.000 dahan yang ditebang, dipotong. Nah, kalau seluruh dunia, sekali lagi sisi positifnya, belum semua gereja membawa dahan palma ketika Minggu Palmarum. Penghayatan tidak harus menyerupai. Tapi sekali lagi, ini sekedar ungkapan hati, karena secara spiritual saya pribadi merasa terganggu. Bayangkan kalau di seluruh dunia 1/10 gereja, kalau ada 1 miliar berarti ada 10 juta. Lalu 10 juta itu kalau masing-masing 100 juta ya, kalau masing-masing bawa satu dahan palma, betapa banyak yang dihancurkan. Nah, sahabat semesta, kenapa dulu di awal-awal tradisi Palmarum itu tidak begitu berpengaruh terhadap lingkungan? Ya karena masih sangat domestik, secara lokal baru sekitaran Yerusalem. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Saya tidak menolak tentang penghayatan tradisi suci, tetapi sekedar menyadarkan kalau kemudian semua tradisi itu mengidentifikasi yang
seperti yang original. Bayangkan sahabat, kalau ada 1 miliar warga gereja lah, lalu masing-masing membawa daun palem. Ada 1 miliar dahan atau batang yang dirampas pada hari itu. Dan setiap tahun akan seperti itu. Nah, betapa perih, menyakitkan sebenarnya kalau kemudian gereja atau lembaga agama yang menjadi agen perawatan atau pemeliharaan semesta atau dunia ini justru dalam rangka ritus terjerembab pada hal yang tidak semestinya. Oleh karena itu perlu direnungkan kembali, apakah penghayatan harus mengidentifikasi? Bukankah narasi sudahlah cukup? Benar bahwa dulu daun palem itu akan dibakar di tahun kemudian dan kemudian menjadi bahan baku pengolesan abu pada ritus Rabu Abu. Tapi sekali lagi, apakah originalitas akan selalu relevan dengan kondisi? Sekali lagi, sekarang kondisi dunia, kondisi bumi sedang tidak seperti pada zaman sekitar 2000 tahunan yang lalu. Nah, kalau kemudian lembaga agama atau gereja tidak mempelopori perawatan dunia, justru atas nama ritus memangkas dahan-dahan sebagai salah satu sumber nafas dunia. Bukankah ini paradok? Nah, kalau satu dahan itu bisa menyumbang oksigen untuk 2 orang saja dalam 1 hari, misalkan seperti itu, kalau ada 1 miliar orang, maka akan terjadi perebutan oksigen karena sumber penghasil oksigennya dipangkas. Dan itu atas nama ritus agama. Sekali lagi, saya tidak terlalu lebih, bukan masalah lebih, tapi meskipun banyak orang yang atas nama agama, atas nama iman, atas nama originalitas, kesucian, menghalalkan segala cara. Tapi beragama bagi saya perlu akal. Saya ini agak setuju dengan Mas Adi Armando. Tanpa akal sehat, manusia akan terjerembab. Nah, sahabat semesta, mari mencoba bercermin. Apakah memang keharusan untuk identifikasi tradisi suci dengan sesuatu yang persis pada zaman itu? Bukankah semua harus dikembalikan pada konteksnya? Konteks kita sekarang, sekali lagi, pada saat bumi sudah semakin sempit, pada saat oksigen menjadi kebutuhan mungkin 10.000 kali lipat dibandingkan zaman tradisi ini dimunculkan. Oleh karena itu, usulan saya adalah cukup narasikan saja, tidak usahlah melambai-lambai membawa pohon palma. Toh tidak semua yang memahami secara spirit, hanya ikut-ikutan saja, dan itu semakin parah, merusak tanaman, mengikuti tanpa makna, lalu ya setelah itu dibuang. Jangan sampai kita mengkhianati bumi. Kita ditugasi merawat bumi ini untuk anak cucu kita. Ingat, kita hanya meminjam, bukan memiliki bumi ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini keprihatinan saya pribadi. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika sharing ini bermanfaat. Jika tidak setuju bisa mengisi di kolom komentar. Tapi kalau setuju silahkan dibagikan. Terima kasih dan selamat melanjutkan kehidupan. Bye-bye.